kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bukan listku hidup selamanya. Ku tahu Disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku akan dijemputnya, kasihnya tidak terberi. ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudari umat GKI Harapan Jaya dan saudara-saudara dari jemaat atau gereja manapun yang ikut memanfaatkan pelayanan persekutuan doa keluarga online GKI Harapan Jaya ini. Senang rasanya di malam hari ini kami yang bertugas melayani dari persekutuan doa wilayah Immanuel dapat berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara-saudari untuk mengikuti persekutuan doa keluarga pada hari ini, Rabu 8 Juli 2020. Saudara, salah satu tempat pembentukan pribadi, karakter, bahkan iman seseorang adalah keluarga. Oleh karena itu, pembentukan iman di tengah keluarga menjadi sesuatu yang amatlah penting untuk kita lakukan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan berbagai kesibukan yang kita lakukan, bisa saja itu semua membuat kita mengabaikan untuk melakukannya. Kita jarang sekali untuk melakukan persekutuan bersama di tengah keluarga kita. Nah, saudara, di malam hari ini kita bersama akan menggumuli sebuah tema yang berkaitan dengan kondisi tersebut, dengan bacaan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 5. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara, sudahkah kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih dan pemeliharaannya bagi hidup kita? Mari kita nyatakan ucapan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita dengan bersama kita menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhanku.
Saudara, kapankah waktu yang tepat bagi kita untuk mengucap syukur? Mungkin kita beranggapan bahwa ucapan syukur hanya dilakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik saja. Namun, dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, sekalipun kita memiliki beban dan pergumulan? Itu pastilah tidak mudah. Namun sebagai orang percaya, kita sungguh belajar untuk dapat melakukannya. Sebelum melanjutkan rangkaian persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami sebagai umat-Mu sungguh bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah segala kesibukan kami dapat membentuk persekutuan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami rindu keluarga kami adalah tempat di mana kami dapat mengalami pertumbuhan secara iman. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong bimbinglah keluarga kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga pertumbuhan iman dapat selalu dinyatakan di tengah keluarga kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk membaca bersama Mazmur melalui Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mari kita bersama-sama membacanya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara, mari kita bangun kehidupan keluarga kita senantiasa di dalam Tuhan. Kita tahu bersama bahwa kehidupan di dunia ini sangatlah tidak mudah. Banyak sekali godaan yang membuat anak-anak dan cucu-cucu kita jauh daripada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang sesaat lagi kita akan dengar, dapat semakin memampukan keluarga kita untuk dapat terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kau yang Terindah. Tiada Allah
Selamat malam Ibu Bapak Saudara. Kita kembali bertemu di dalam persekutuan doa keluarga dan kini kita akan masuk di dalam renungan di dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, kami boleh kembali melakukan persekutuan doa keluarga di malam hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan juga boleh melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Menarik sekali, pertumbuhan iman di keluarga. Mari kita membuka bagian bacaan Alkitab kita melalui 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Sekali lagi 2 Timotius pasal pertama atau pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikian bagian bacaan firman Tuhan yang kemudian menjadi dasar di dalam firman Tuhan melalui tema pertumbuhan iman di keluarga. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sekali lagi ya, Ibu Bapak Saudara, kita bersama-sama membacanya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, demikian bagian bacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah sebuah bagian daripada surat Rasul Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius. Nah, waktu kecil, Ibu Bapak Saudara, ada satu buku yang pertama kali diperkenalkan oleh ayah saya, almarhum, yakni sebuah buku yang judulnya itu adalah 100 tokoh terkenal dan pengaruhnya di dunia. Nah, karena ayah saya itu adalah seorang dosen, jadi ada banyak buku yang dia punya, lalu buku itu adalah buku yang kemudian dia perkenalkan untuk Alex kecil ini baca, Ibu Bapak Saudara. Nah, saya akhirnya senang sekali untuk membaca buku-buku yang bercerita tentang biografi atau sejarah hidup seseorang. Kenapa? Kita jadi belajar, atau saya pribadi juga menjadi belajar, Ibu Bapak Saudara, bahwa seseorang itu untuk menjadi sukses, seseorang itu kemudian menjadi diri yang dikenal kita pada hari ini, ada proses sebetulnya sebelumnya yang dialami oleh dia. Ya, proses tidak enak, proses berjuang, apapun proses yang dialami oleh orang tersebut. Sehingga dia kemudian menjadi seseorang pada masanya. Tetapi ada pengalaman-pengalaman dan peristiwa kehidupan yang sebelumnya ini sudah dia lalui. Nah, setiap kita juga kan mengalami hal yang demikian, Ibu Bapak Saudara. Nah, demikian juga Timotius di dalam kehidupannya. Ternyata Timotius ini adalah seseorang yang kemudian boleh dikatakan sangat dipercaya oleh Paulus. Ibu Bapak, berdasarkan pengalaman imannya dan juga pengalaman kehidupannya, kalau kita perhatikan di dalam surat-surat Rasul Paulus, Paulus itu tidak mudah sekali bisa langsung percaya kepada seseorang. Jadi kalau Timotius itu kemudian sangat dipercaya oleh Paulus, pasti ada sesuatu yang di dalam dirinya ini. Walaupun kita pasti sangat ingat sekali dalam bagian Alkitab kita di 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12,
Paulus menguatkan Timotius dengan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam kemudaannya, ternyata Paulus melihat bahwa Timotius ini punya potensi yang luar biasa besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pengalaman peristiwa di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah latar belakang kondisi keluarganya. Ya, tadi kalau kita baca ternyata neneknya Louis lalu ibunya Eunike telah memberikan banyak pendidikan pengajaran yang membuat sosok Timotius bisa seperti sekarang. Artinya memang tidak secara tiba-tiba Timotius itu menjadi pribadi yang setia dan kuat di dalam Tuhan seperti sekarang ini. Memang ibu bapak saudara, bisa saja sih seseorang itu kemudian dia mengalami pertumbuhan iman secara pribadi atau berdasarkan pengalaman dia pribadi bersama dengan Tuhan. Tetapi memang tidak bisa dibohongi, tidak bisa diabaikan juga bahwa peran penting keluarga itu sangat memberikan pengaruh buat hidup seseorang. Ya. Nah, kalau kita lihat, apa sih ibu bapak saudara yang membuat kehidupan keluarga ibu bapak saudara, rumah ibu bapak saudara itu menjadi nyaman? Apa kira-kira yang membuat rumah ini kok menjadi terasa nyaman ya? Rumah ini kok menjadi terasa enak ya? Pertanyaannya, apakah fasilitas? Kalau fasilitasnya lengkap, lalu kita merasa hidup kita, rumah kita menjadi nyaman? Belum tentu ya. Belum tentu. Apakah kenyamanan itu kalau kita mau makan sesuatu sudah pasti tersedia di rumah kita? Mungkin iya, sesaat. Ketika kita lapar, lalu kemudian kita merasa, wah, nyaman sekali. Di rumah ini ketika kita lapar lalu ada makanan. Tapi ternyata yang paling membuat kita nyaman adalah kondisi di dalam keluarga kita sendiri. Seperti apa kondisi keluarga kita? Mungkin masih ingat dengan kalimat ini yang menyatakan, it takes hands to build a house, but only heart can build a home. Masih ingat ya? Hal ini pernah saya bagikan dalam khotbah beberapa waktu lalu. Memang ibu bapak saudara, kalau kita mau bangun rumah, itu kita bisa pakai tenaga, bisa gunakan tangan kita, bisa pakai tabungan kita, bisa pakai deposito kita bisa bangun rumah. Selama uangnya mencukupi, ya kita bisa bangun semaunya uang yang kita punya. Tetapi untuk bangun rumah tangga, untuk bangun keluarga, tidak bisa kalau hanya kita mengandalkan fasilitas pekerjaan kita saja. Tetapi harus menggunakan hati kita. Banyak orang yang kemudian berhasil di luar rumah, tapi kemudian tidak di dalam rumah. Oh iya, pekerjaannya sukses ibu bapak. Oh iya, pendapatannya bagus ibu bapak. Tapi di dalam keluarga mengalami kekeringan dan kekosongan. Pertanyaannya, apa sih yang kita nikmati kalau begitu? Kalau pekerjaan kita sukses, pekerjaan kita oke, pendapatan kita juga nggak ada masalah, mau makan apa bisa kita beli, mau beli apa juga bisa kita beli. Tapi di tengah-tengah keluarga kita mengalami kekeringan. Ibu bapak saudara, kondisi ini sebetulnya banyak loh terjadi pada masa sekarang ini. Nah, oleh karena itu kalau hari ini kita belajar pertumbuhan iman di keluarga, kita belajar dari sosok Timotius ya. Bagaimana Timotius itu menjadi pribadi yang kemudian dipercaya oleh Rasul Paulus menjadi salah satu pewarta, menjadi seorang pemimpin yang memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dikarenakan orang-orang di sekitarnya menjadi support system untuk dia. Nah, ibu bapak saudara, di tengah-tengah kehidupan keluarga ibu bapak saudara, anak-anak, cucu yang dimiliki oleh ibu bapak saudara
Apa yang ibu bapak saudara impikan dan doakan di dalam kehidupan mereka di masa depan. Bukan hanya menjadi orang sukses. Jangan doakan mereka hanya supaya menjadi orang yang sukses, ibu bapak. Doakan mereka supaya mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau mereka takut akan Tuhan, maka mereka akan menghormati orang tuanya, akan mengasihi orang tuanya, akan mengasihi ibu bapak. Maka doakan bukan hanya kesuksesan, tetapi doakan mereka untuk menjadi takut akan Tuhan. Yang berikutnya, mari kita juga belajar ibu bapak saudara. Wah, sekarang menjadi masa yang semakin orang ini sibuk, ya. Tapi jangan sampai kita lalai dan lupa berdoa. Membentuk persekutuan di tengah keluarga. Upayakan itu. Persekutuan doa keluarga kita kan setiap hari Rabu ya. Sekarang dengan sistem online. Yuk mari, kalau kita tidak bisa melaksanakan pukul 7, sama-sama laksanakan pukul setengah 8. Kalau tidak bisa setengah 8, pukul 8. Tapi upayakan kita bisa bersama-sama. Lalu selesai kita mengikuti persekutuan doa keluarga ini, kita bisa kemudian doa sama-sama, bisa sharing sama-sama. Dan memang kan kesempatan-kesempatan seperti itu mungkin agak jarang dalam kehidupan pada masa kini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya siapa yang tidak ingin keluarganya ini penuh dengan sukacita, keluarganya ini penuh dengan pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan, keluarganya ini penuh dengan damai sejahtera, siapa yang tidak mau? Ibu bapak saudara, kita pasti semua mau ya. Maka kuncinya adalah hiduplah di dalam Tuhan dan bukan hidup di jalan yang lain. Ingin punya rumah tangga, rumah yang penuh dengan damai sejahtera, bangun pakai hati di dalam Tuhan dan bukan pakai tangan atau pakai tenaga diri kita sendiri. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 112 ayat 1-3 yang mengatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kiranya setiap keluarga kita dapat senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita untuk menyanyikan Ku Suka Menuturkan.